patriarki dan kapital ini dua unsur materi yang sampai sekarang menurut saya menyimpan perdebatan yang abadi. Artinya ini menimbulkan atau memproduksi perdebatan yang terus-menerus, tapi justru karena itu juga memproduksi pengetahuan yang juga sangat kaya. Ada satu pertanyaan dasar dan turunannya kalau kita membahas tentang patriarki dan kapitalisme. Pertama, pertanyaannya adalah apakah akumulasi kapital itu patriarkis? Ini pertanyaan dasarnya menurut saya. Dan ini bisa dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, apakah akumulasi kapital dan patriarki itu sama atau berbeda? Dari titik tolak inilah saya akan membentangkan kancah perdebatan tentang patriarki dan akumulasi kapital pada 3 tahap, 3 periode. Periode pertama adalah periode pemikiran kiri lama, saya sebut saja kiri lama, yang muncul abad 19. Saya ambil dari tesis August Bebel, Marx, Engels, dan Clara Zetkin. Lalu antitesis dari tesis kiri lama ini adalah pandangan-pandangan dari feminis kiri baru abad 20. Nanti akan saya ambilkan dari tesisnya Dalla Costa, Maria Rosa Dalla Costa, Heidi Hartman, Juliet Mitchell, dan sintesisnya Lise Vogel. Dan kemudian periode yang ketiga, saya akan angkat sedikit tentang gerakan anti-kapitalisme dan gerakan feminis abad ke-21 yang juga masih membawa perdebatan antara patriarki dan kapitalisme. Nah, ini nanti akan banyak dilontarkan oleh para feminis materialis yang dipengaruhi oleh poststrukturalis dan postmodernis. Singkat kata, pandangan akumulasi kapital itu patriarkis atau bagaimana? Dari tesis kiri lama, generasi pertama, saya sebut begitu, saya angkat dari Bebel misalnya. Bebel mengatakan dalam bukunya Women and Socialism bahwa perempuan dari semua kelas panjang evolusi sosial masyarakat mengalami penindasan seksual oleh jenis kelamin yang lain. Tetapi munculnya konflik kepemilikan atas tanah dan tenaga kerja dalam sejarah, itulah yang menimbulkan proses penundukan perempuan untuk menjadi budak tenaga produktif dan budak seksual. Jadi kesimpulan yang boleh saya ambil dari pernyataan Bebel adalah bahwa munculnya akumulasi kapital lah yang menciptakan dua perbudakan terhadap perempuan, yaitu sebagai tenaga kerja dan tenaga seksual. Tidak jauh berbeda dari tesis Engels. Dia mengatakan bahwa sistem patriarkal, dia mengakui, dalam keluarga komunal maupun poligamis itu mendahului munculnya akumulasi kekayaan pribadi atau akumulasi kapital dalam keluarga. Jadi patriarki itu lahir lebih dulu. Tetapi hampir serupa dengan Bebel bahwa tumbuhnya munculnya kepemilikan pribadi atau akumulasi kapital di dalam keluarga yang nanti membentuk proses sejarah yang disebut keluarga monogami patriarkal, itulah yang menimbulkan penindasan perempuan. Saya simpulkan dari pandangan Engels berarti akumulasi kapital bertumbuh dengan memanfaatkan sistem patriarkal yang sudah ada dalam keluarga. Lalu pandangan yang ketiga dari Marx juga tidak jauh berbeda. Dia mengatakan bahwa di dalam masyarakat sebelum ada akumulasi kapital, kepemilikan pribadi dalam keluarga, sesungguhnya pembagian kerja secara seksual itu sudah ada. Dia mengatakan alamiah terjadi. Ini nanti perdebatan, tapi tidak pada kesempatan ini saya angkat. Nah, relasi dalam keluarga prakapitalis dari kelas manapun didasarkan pada perbudakan yang tersembunyi menurut Marx, di mana kekuasaan ayah sebagai kepala keluarga mendominasi yang lain. Nah, tetapi dalam masyarakat kapitalis, kekuasaan ayah ini lalu bergeser ke pabrik atau kepemilikan atas proses-proses produksi di dalam pabrik dan sebagainya. Dan itu terjadi di tangan para industrialis. Nah, disitulah problemnya kemudian nanti bahwa bapak atau patriarh di dalam keluarga kelas pekerja lalu akan menggeret istri dan anaknya untuk masuk rame-rame menjadi tenaga kerja di dalam pabrik-pabrik yang dimiliki oleh para industrialis. Kalau boleh saya simpulkan,
Berarti kepentingan akumulasi kapital telah memanfaatkan patriark untuk memobilisasi perempuan ke dalam industri. Jadi, nah tesis ini juga didukung oleh Clara Zetkin. Menurut Zetkin bahwa munculnya akumulasi kapital dalam keluarga adalah pemicu penindasan perempuan. Jadi generasi pertama ini hampir sama, rata-rata mau mengatakan bahwa sistem patriarki itu sudah ada sebelumnya, tetapi menjadi masalah ketika muncul terbentuk yang namanya akumulasi kapital di dalam keluarga. Maka kemudian sistem patriarki dimanfaatkan untuk menumbuhkan, mengembangkan akumulasi kapital yang lebih besar lagi dari sekedar di dalam keluarga. Tetapi yang proses yang terjadi bahwa tesis-tesis dari kiri lama, generasi baru ini dalam memandang patriarki dan akumulasi kapital ditentang atau bukan direvisi, tetapi dikritik oleh feminis kiri baru yang muncul pada dekade 60-an. Karena menurut mereka bahwa pandangan kiri lama mengenai patriarki dan kapital, akumulasi kapital kurang memadai menjawab persoalan yang fundamental dialami atau dihadapi oleh perempuan. Saya tampilkan pandangan Maria Rosa Dalla Costa. Dia menulis di dalam bukunya Women and the Subversion of the Community. Dia melakukan kritik ya terhadap analisis feminis gelombang pertama yang abai terhadap kerja domestik. Kalau saya mengatakan feminis gelombang pertama berarti Marx, Engels, Bebel juga feminis. Jadi feminis tidak dalam pengertian jenis kelamin, tetapi ide-idenya. Nah, mereka abai terhadap jenis kerja domestik perempuan yang tidak berupah. Karena yang mereka perhatikan, konteks akumulasi kapital adalah di dalam relasi produksi di luar rumah tangga. Artinya yang menciptakan komoditas. Sementara kerja domestik yang disanggah perempuan di dalam rumah tangga untuk mempersiapkan, tidak hanya mempersiapkan nilai guna menurut Dalla Costa, tetapi juga mempersiapkan, menciptakan nilai komoditas, yaitu kapasitas tenaga kerja, ini tidak pernah dilihat. Disinilah penindasan perempuan sesungguhnya menurut Dalla Costa. Jadi kalau boleh saya simpulkan, akumulasi kapital merupakan biang kerok penindasan perempuan yang terjadi di arena domestik. Justru persis bukan di arena publik seperti pabrik. Tetapi agak berbeda dengan Dalla Costa, Heidi Hartman justru mulai resah melihat bahwa sesungguhnya patriarki dan akumulasi kapital itu memang pada generasi awal dianggap teman sejawat, tetapi kayaknya sekarang ini harus bercerai, berpisah. Karena feminis generasi awal itu tidak melihat faktor yang fundamental menjadi pusat penindasan perempuan, yaitu seksualitas. Jadi patriarki dan akumulasi kapital merupakan dua materi dalam sejarah yang menurut Hartman itu berbeda. Patriarki itu punya kesejarahannya, akumulasi kapital punya sejarahnya, dan ini tidak bisa dijadikan sebagai satu proyek revolusi di mana kemudian masalah patriarki disubordinasikan kepada perjuangan kelas atau perjuangan melawan kapitalisme. Itu nggak bisa. Karena ini dua materi yang punya unsur kesejarahan berbeda. Itu pandangan Hartman. Kemudian pandangan Hartman juga didukung oleh Juliette Michel. Dia mengatakan bahwa kekurangan feminis generasi pertama adalah melihat patriarki dan akumulasi kapital tidak detail. Kita harus melihat ada materi-materi yang otonom yang menindas perempuan, yaitu soal produksi, soal reproduksi, soal seksualitas, dan soal motherhood. Ini empat materi pokok yang menindas perempuan yang satu tidak bisa disubordinasikan pada yang lain. Karena itu kemudian perjuangannya adalah harus satu-satu diperjuangkan. Nggak bisa seperti tesis feminis generasi pertama, bahwa semuanya itu nanti diarahkan kepada perjuangan kelas. Lalu muncul pandangan Lise Vogel. Menurut saya dia antitesis terhadap antitesis para feminis sosialis di dalam generasi feminis gelombang kedua ini. Kritik Vogel mengkritik Engels dan Marx tentu saja. Menurut Vogel, kritiknya terhadap Engels adalah ketidakjelasan dan memberikan
perspektif waktu terhadap kontradiksi antara pembagian kerja secara seksual dan struktur kelas. Engels itu nggak menjelaskan dari segi waktu mana yang mendahului yang lain. Pun Engels mengaburkan bahwa kontradiksi berdasarkan seks juga terjadi di kalangan kelas pekerja, bukan hanya di kalangan borjuasi. Lalu kritik Vogel terhadap Marx, dia mengatakan dalam Kapital, sayangnya Marx masih kabur dalam menjelaskan tentang reproduksi kapital. Kalau ada akumulasi kapital, logikanya pasti ada yang mereproduksi. Pertanyaannya, siapa yang melakukan proses reproduksi kapital? Dan di mana tempatnya? Nah, itu nanti akan dijawab oleh Vogel, tapi saya lanjutkan. Sementara kritik Vogel terhadap Mitchell dan Hartmann adalah bagaimana mungkin ada dikotomi analisis seks dan kelas atau patriarki dan kapital. Karena berarti ini nanti mengabaikan fakta bahwa keluarga dan individu tidak dapat dilepaskan dari cara produksi. Jadi analisis Hartmann dan Mitchell kalau dipergunakan itu akan membuat satu dikotomi antara patriarki dan kapital. Sementara menurut Vogel, seksualitas, motherhood, reproduksi sosial seluruhnya ini juga tidak terlepas dari urusan cara produksi dan posisi kelas. Maka dia anggap bahwa tesis mereka itu lemah. Lalu kritik Vogel terhadap Dalla Costa bahwa Dalla Costa telah membuat dikotomi antara pembagian kerja domestik dan pembagian kerja produksi. Menurut Liz Vogel itu tidak dikotomis, itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, dari perdebatan itu maka lahirlah satu pemisahan perceraian antara teori dual system yang diwakili oleh Heidi Hartmann dan Juliet Mitchell yang memisahkan antara patriarki dan kapitalisme, dan kemudian yang lain yang masih mengatakan bahwa patriarki dan kapitalisme itu merupakan unitary teori, artinya nggak terpisahkan, itu menjadi feminis Marxis, dan yang lain adalah sosialis. Liz Vogel, Dalla Costa masuk sebagai feminis Marxis karena mereka tetap berusaha bahwa antara patriarki dan akumulasi kapital ini merupakan unitaris, bukan sistem ganda. Nah, kalau boleh saya gambarkan, tesis atau perjalanannya dari feminis gelombang pertama, tesisnya soal akumulasi kapital dan patriarki, antitesisnya dilakukan oleh feminis gelombang kedua, lalu menghasilkan teori dual system dan unitary teori. Yang menarik adalah Vogel dengan tajam berusaha untuk merekonstruksi seluruh perdebatan ini atau membuat sintesis dengan apa yang disebut teori unitary teori. Dia mengambil teori Marx kapital dan dia mengatakan bahwa ada yang diabaikan oleh para feminis adalah apa yang disebut cara berpikir dialektika materialis. Teori pendukung teori dual system yang dikotomis itu lupa bahwa Marx sesungguhnya itu lupa terhadap apa yang disebut dialektika. Artinya kalau ada akumulasi kapital, itu tadi logikanya pasti ada reproduksi kapital. Kalau akumulasi kapital terjadi di dalam sektor publik, pabrik misalnya, maka reproduksi kapital, yaitu reproduksi tenaga kerja, ada di rumah tangga. Dan ini disangka oleh perempuan. Nah, sementara perempuan mempunyai beban ganda, pertama dia harus melakukan proses reproduksi kapital, dan yang kedua ketika dia menjadi buruh, dia adalah bagian dari alat produksi itu sendiri. Nah, penindasan itu ada di dalam proses produksi dan reproduksi kapital ini. Nah, karena itu kemudian Liz Vogel atau Vogel ini juga tidak memisahkan bahwa unsur seksualitas, unsur motherhood, itu adalah unsur-unsur di dalam proses atau yang dimanfaatkan kapitalis di dalam proses reproduksi kapital. Karena tenaga kerja juga membutuhkan seksualitas untuk hubungan seksual, prokreasi, juga membutuhkan peran motherhood, keibuan, untuk pengasuhan anak, untuk memberikan makan juga pada tenaga buruh, untuk pemulihan dan lain-lain. Jadi sekali lagi kapitalisme itu jaya justru persis karena ada reproduksi kapital di dalam rumah tangga yang dikerjakan oleh perempuan. Nah, akhir singkat kata,
perdebatan ini adalah perdebatan sampai tahun 80-an, awal 80-an, kemudian para feminis terpikat pada teori-teori postmodernisme dan poststrukturalis, sehingga kemudian mereka banyak juga yang coba meninggalkan analisis kapital dan patriarki di level basis struktur seperti yang terdahulu, dan mereka rame-rame masuk ke ranah suprastruktur, yaitu ranah ideologi. Menurut mereka bahwa sesungguhnya kapitalisme, akumulasi kapital maupun patriarki ini adalah soal diskursif, dan penjajahan yang tidak ketara atau penindasan itu justru terjadi pada level diskursif, dan itulah mengapa penindasan itu sangat langgeng. Nah, itu feminis, maka muncullah cara pandang feminis materialis sampai sekarang, dan itu muncul sejak awal tahun 80-an. Tesis umum dari feminis materialis saya angkat dua tokohnya, yang satu Rosemary Hennessy dan yang kedua adalah Chris Ingraham, banyak lagi yang lain. Tesis mereka secara umum adalah, terutama Hennessy ini berpendapat bahwa Marxisme kurang memadai bias kelas dan hanya fokus pada perihal produksi. Sementara feminis menghadapi problem konsep esensialis tentang perempuan. Nah, istilah perempuan itu sendiri adalah istilah yang sesungguhnya tidak stabil. Karena perempuan kulit putih berbeda dengan kulit hitam, perempuan Eropa berbeda dengan dunia ketiga, sementara konsep perempuan di dalam Marxisme, termasuk patriarki, itu adalah konsep dari negara-negara dunia pertama, Eropa dan Amerika. Nah, karena itu mereka tidak melihat keberagaman. Kalau bicara penindasan perempuan, penindasan itu beragam, tidak seragam. Begitu juga urusan akumulasi kapital. Karena proses akumulasi kapital dan patriarki akan berbeda, misalnya di Indonesia atau misalnya di Papua. Maka penindasan perempuan itu maka problem utamanya adalah mengenai konsep perempuan itu sendiri. Jadi perempuan itu sendiri adalah diskursif. Jadi selama kita ngomong soal patriarki, akumulasi kapital, selama memandang konsep-konsep ini adalah sesuatu yang totalitas, sesuatu yang totalitas universal, maka kemudian itu akan menghadapi kegagalan, karena juga mengandaikan para perempuan yang tertindas itu juga terjadi secara totalitas, terjadi pada semua tempat, semua waktu. Padahal sebenarnya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa masalah penindasan lebih banyak adalah sebenarnya soal ideologi, tidak sekedar relasi produksi, karena kelihatan misalnya buruh atau perempuan ketika diajak untuk melawan dari ketertindasannya, mereka juga banyak yang menolak. Itu artinya problemnya bukan kepada soal relasi produksi, tetapi pada soal determinisme ekonomistik, tetapi ada lebih jauh pada ideologi. Nah, ini pandangan para feminis materialis. Akhir kata, catatan penutup saya, patriarki dan akumulasi kapital kiranya masih tetap akan menjadi perdebatan teoritis dan praktek pembebasan di kalangan Marxis, bukan hanya laki-laki ya, dan feminis itu bukan perempuan, sepanjang segala abad saya kira. Sejak dekade 70 sampai sekarang terjadi terus-menerus upaya untuk kawin cerai, dan selanjutnya antara patriarki dan akumulasi kapital. Nah, pada akhirnya perdebatan patriarki dan akumulasi kapital juga menjadi perdebatan di ranah filsafat ilmu, epistemologi, dan metafisika. Dan ini bisa kita bahas tersendiri pada kesempatan yang lain, kalau boleh saya usulkan. Tetapi secara keseluruhan adalah patriarki dan akumulasi kapital ini akan tetap menjadi perdebatan yang terus-menerus, dan hal itu justru menurut saya akan memperkaya produksi pengetahuan kita berkaitan dengan pengembangan Marxisme itu sendiri.